Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adenium, pada kesempatan ini kita melakukan atau membentuk dan memperbanyak cabang pada tanaman hias adenium. Sebelumnya kita bentuk dulu dan kita sesuaikan pembentukan cabang dengan pola-pola yang ada. Buanglah nanti cabang tanaman hias adenium yang bersilang agar adenium kita cantik. Nah, teman-teman pencinta tanaman hias adenium, jadi kita melakukan kali ini membentuk dan memperbanyak cabang tanaman hias adenium. Jadi banyak cara kita memperbanyak cabang dan banyak juga cara kita membentuk cabang-cabang tanaman hias adenium agar cantik mempesona. Nah, teman-teman, kapan kita melakukan pembentukan dan pemangkasan cabang dari tanaman hias adenium ini? Biasanya saya lakukan pemangkasan atau pruning tanaman hias adenium ini pada saat-saat musim penggering dan tidak musim penghujan. Begitu juga kita memperbanyak cabang tanaman hias adenium. Jadi yang kita lakukan pembentukan dan memperbanyak cabang tanaman hias adenium saya lakukan pada saat-saat musim penggering. Jadi kenapa kita melakukan pruning dan pembentukan cabang dan juga memperbanyak cabang pada tanaman hias adenium pada saat musim penggering? Karena bila kita lakukan pada musim penghujan, takutnya nanti akan berefek pada pembusukan hasil pemangkasan yang kita lakukan. Jadi akan terjadi nantinya serangan bakteri sehingga tanaman hias adenium kita terjadi pembusukan. Maka kita lakukan pruning atau pemangkasan juga untuk memperbanyak cabang tanaman hias adenium itu pada saat musim penggering. Nah, teman-teman, saya lakukan pemangkasan dan memperbanyak cabang tanaman hias adenium dengan menggunakan plastik PE. Teman-teman nanti bisa teman-teman lihat bagaimana saya melakukan perbanyakan cabang tanaman hias adenium ini agar tidak gagal. Jadi kalau kita memakai tusuk gigi, ini kelemahan dan kelebihannya, teman-teman. Kalau memakai tusuk gigi pada pemangkasan tanaman hias adenium atau untuk memperbanyak cabang tanaman hias adenium, ini sangat-sangat rentan terhadap serangan bakteri. Jadi terjadi pembusukan pada cabang-cabang yang kita pangkas, yang kita lakukan perbanyakan cabang dengan menggunakan tusuk gigi. Jadi pertumbuhan cabangnya juga lambat, teman-teman. Jadi maka kita menggunakan plastik PE yang kita sungkup nanti pada ranting-ranting ataupun cabang-cabang yang kita pangkas. Jadi sebelumnya kita bentuk dulu cabang-cabang adenium ini menurut selera kita. Kalau memang selera kita begini, ya lakukan begini. Jadi menurut selera teman-teman semua, jadi lakukanlah pembentukan cabang sesuai dengan selera, sehingga nanti akan terbentuk adenium yang sangat luar biasa, cantik dan luar biasa nanti, teman-teman. Jadi saya membentuk dulu cabang-cabang dari tanaman hias adenium, baru nantinya kita lakukan pemangkasan pada tanaman hias adenium. Jadi setelah kita bentuk cabang, baru kita tahu cabang-cabang mana yang harus kita buang, sehingga membentuk tanaman hias adenium ini indah dan cantik seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, teman-teman, dalam membentuk dan memperbanyak cabang pada tanaman hias adenium, coba perhatikan teman-teman seperti yang saya lakukan ini. Saya melakukan dulu membentuk dengan menggunakan kawat. Setelah nanti kita membentuk sesuai dengan selera, maka akan muncul mana cabang-cabang adenium yang harus kita buang. Nah, coba teman-teman perhatikan seperti yang saya lakukan. Ini kita lilit dulu kawat-kawat di cabang-cabang yang besar untuk kita bentuk agar tanaman hias adenium kita cantik dan menjadi bonsai yang indah, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam melakukan
pembentukan cabang tanaman hias adenium, kadangkala ada batang dari tanaman hias adenium kita ini yang cabangnya sudah tua. Jadi berhati-hatilah dalam membentuk. Jadi sambilan kita bentuk dan kita pangkas cabang-cabang yang kurang bagus seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi saya membentuk tanaman hias adenium sambilan saya lilitkan kawat. Ini kawat yang saya gunakan adalah kawat bonsai, yaitu kawat adenium. Dan sambilan juga kita bentuk, juga kita pangkas. Ini teman-teman yang saya lakukan sambilan saya lakukan pembentukan cabang. Dan kalau memang ada cabang atau ranting yang kurang pas menurut saya, menurut kita, ya langsung kita buang. Ini ada sedikit yang telah kita buang. Nah teman-teman, cabang-cabang yang teman-teman pangkas ini jangan dibuang. Ini yang kita bentuk kali ini adalah tanaman hias adenium bunga tumpuk. Nah, ini dia saya lakukan pembentukan cabang pada tanaman hias adenium tumpuk. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah bekas sambungan, jadi agak membesar ke atas. Jadi dulu ini adalah tanaman hias hasil pruning, tanaman hias hasil dari kita sambung pada batang dasarnya adalah batang dasar dari tanaman hias adenium biasa, dan kita sambung dengan tanaman hias bunga tumpuk. Jadi yang kita bentuk seperti yang ini, jadi kita bentuk biar membentuk dia nanti akan menjadi bonsai yang cantik. Jadi ini setelah kita pangkas, jadi hasil pemangkasan dari cabang-cabang ini jangan teman-teman buang. Nanti juga kita akan di video-video kita akan datang, nanti akan saya publikasikan bagaimana cara kita menanam atau hasil stek ini agar tanaman hias adenium bunga tumpuk ini tumbuh. Nah, jadi juga teman-teman hasil dari pemangkasan ini juga bisa kita sambung untuk tanaman hias adenium lain. Jadi untuk kita lakukan grafting pada tanaman hias adenium lain. Jadi jangan dibuang. Nah, ini saya bersihkan, saya seimbangkan pada hasil pemangkasan tanaman hias adenium ini. Untuk saya lakukan nanti adalah menanam kembali, dan ada juga yang saya pakai untuk grafting atau menyambung ke tanaman hias adenium yang lain. Jadi teman-teman itulah cara saya melakukan ini satu paket ini teman-teman. Kita lakukan perbanyakan cabang tanaman hias adenium, dan juga kali ini membentuk tanaman hias adenium kita agar cantik. Nanti juga akan tumbuh cabang-cabang yang baru, tunas-tunas yang baru, sehingga tanaman hias adenium kita akan rimbun. Dengan rimbunnya tanaman hias adenium sangat-sangat sudah jelas nanti akan juga berbunga lebat dan banyak. Juga video-video kita yang lalu juga pernah kita melakukan perawatan tanaman hias adenium dengan kita melakukan pemupukan dengan banyak jenis pupuk yang kita coba, sehingga akan ada nantinya pupuk apa yang paling bagus untuk tanaman hias adenium. Juga video-video kita sebelumnya juga teman-teman, kita juga telah meramu media tanam yang bagus untuk tanaman hias adenium. Ini teman-teman keringkan dulu. Hasil pemangkasan ini saya memakai tisu untuk mengeringkan bekas dari pemotongan pada tanaman hias adenium. Jadi biar getahnya kering, saya pakai tisu teman-teman. Jadi kita diamkan dulu biar tanaman hias kita betul-betul kering daripada getah yang keluar. Jadi pada hasil pemangkasan tanaman hias adenium ini saya ngelap pakai tisu agar getahnya kering. Jangan langsung disungkup teman-teman, biarkan dulu tanaman hias adenium hasil pruning atau hasil pemangkasan ini agar nanti bercabang banyak. Lakukan seperti yang saya lakukan. Setelah kita pangkas, jangan langsung disungkup. Jangan langsung disungkup dengan plastik PE-nya. Jadi keringkan dulu. Biasa saya keringkan sampai 1 hari teman-teman. Setelah nanti getah-getah tanaman hias adenium yang telah dari hasil pemangkasan sudah kering, baru kita lakukan pemasangan plastik untuk kita sungkup agar cepat pertumbuhan cabang atau tunas-tunas baru pada tanaman hias adenium yang hasil kita pruning dan kita bentuk kali ini. Nah, ini kan udah terbentuk teman-teman, baru kita pasang plastik PE. Ini plastik PE bisa teman-teman lihat ukurannya
dan kita sesuaikan dengan hasil dari pemotongan cabang yang kita lakukan. Ini saya pasang semua plastik-plastik ini untuk mempercepat teman-teman. Jangan saya menyarankan sih teman-teman, buat teman-teman semua, kalau janganlah memakai tusuk gigi, karena dengan memakai tusuk gigi sangat banyak kejadiannya itulah terjadi pembusukan pada hasil pemotongan cabang. Jadi cabang-cabang ini teman-teman yang teman-teman lihat banyak terjadi pembusukan karena kadang-kala waktu kita taruh di halaman terbuka itu hujan, jadi sehingga terjadi pembusukan pada ranting-ranting yang telah kita potong atau cabang yang telah kita potong. Ya teman-teman, pakailah seperti yang saya lakukan ini insya Allah saya jamin teman-teman akan bercabang banyak dengan memakai plastik PE ini. Kita sungkup dia agar nanti cepat pertumbuhan dari tunas-tunas yang baru. Nanti teman-teman juga di episode yang akan datang saya akan publikasikan hasil perlakuan yang kita lakukan kali ini. Nanti akan saya publikasikan di video-video saya akan datang hasil dari perlakuan kita kali ini, yaitu membentuk dan memperbanyak cabang tanaman hias adenium. Beginilah saya teman-teman melakukan perbanyakan cabang pada tanaman hias adenium. Dan teman-teman perlu perhatikan, setelah kita melakukan pembentukan dan memperbanyak cabang tanaman hias adenium, saya di sini tidak melakukan penyiraman sampai 2 hari. 2 hari kemudian setelah perlakuan baru saya lakukan penyiraman tanaman hias adenium. Saya lakukan penyiramannya bukan pada hasil dari pruning atau bukan hasil dari hasil sungkup ini. Jadi yang saya siram adalah media tanamnya. Kita tidak melakukan penyiraman tanaman hias adenium menyeluruh. Jadi lakukanlah penyiraman pada media tanamnya saja pada saat setelah kita melakukan perlakuan ini. Pada 2 hari kemudian baru kita lakukan penyiraman tanaman hias adenium. Yang kita tanam, yang kita siram adalah medianya saja, media tanamnya saja dengan sedikit air. Kita jaga kelembabannya saja teman-teman. Inilah teman-teman, pada kesempatan ini saya telah melakukan pembentukan cabang dan cara kita memperbanyak cabang pada tanaman hias adenium. Semoga perlakuan ini teman-teman dapat bermanfaat sebagai perbandingan buat teman-teman bagaimana kita memperbanyak cabang tanaman hias adenium yang perlakuan yang sangat tepat. Jadi apa kita lakukan perlakuan seperti ini, apa yang seperti yang saya lakukan, atau mungkin teman-teman juga ada punya trik baru atau trik lain. Semoga kita saling berbagi, semoga teman-teman bermanfaat buat teman-teman pencinta tanaman hias adenium dan juga menjadi bahan referensi untuk kita semua. Dan saya berharap sekali kritik dan saran teman-teman sangat saya inginkan, sangat saya harapkan demi perbaikan dan uji coba kita di masa yang akan datang. Ini perlakuan kita sudah hampir selesai teman-teman. Inilah nanti setelah kita melakukan pemasangan plastik PE atau kita sungkup semua selesai, baru tanaman hias adenium ini kita taruh kembali di full matahari. Jadi teman-teman taruhlah tanaman hias adenium ini di full matahari, adalah full sinar matahari. Jadi jangan taruh yang setelah tanaman hias adenium yang telah kita lakukan perlakuan ini di tempat lembab. Jadi taruhlah tanaman hias adenium ini di full sinar matahari ataupun lapangan terbuka. Jadi inilah perlakuan yang kita lakukan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan referensi kita, karena ini cara yang tepat kita memperbanyak cabang tanaman hias adenium. Demikian pertemuan kita kali ini dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.